Oke, kita masuk ke segmen 4 ya, bisa di rumah. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Cecilia. Kak Cecilia ini dari Jakarta. Pagi Kak Cecilia, thank you sudah nonton kami. Dokter, ini saya bacakan karena memang lumayan agak sedikit panjang supaya nggak jadi salah paham ya gitu. Oke. Selamat pagi, saya Cecilia dari Jakarta. Anak saya laki-laki umur 4 tahun. Sudah mulai terlihat bercak kulit yang mempunyai warna berbeda di bagian, mohon maaf ya dokter, pangkal pantat, paha, dan bagian bawah lutut. Awalnya saya sangka ini merupakan jamur atau panu. Namun setelah lama kondisi tidak membaik setelah dikasih obat krim panu. Maka dari itu saya sempat bawa anak saya ke dokter kulit dan barulah dokter bilang kalau kemungkinan ini adalah vitiligo. Yang mau saya tanyakan, normalkah dok? Kan anak saya baru 4 tahun dan terkena vitiligo. Dan berhubung kondisi vitiligo anak saya ini diketahui barusan, apa ada cara pengobatan yang tepat dan aman agar anak saya ini bisa tertangani dan tidak menyebar? Ada yang menyarankan kepada saya untuk mengkonsumsi vitamin D3 dan banyakin kena sinar matahari. Apakah itu akan membantu atau justru memperparah? Yang saya khawatirkan adalah sinar mataharinya. Lanjut dokter, ini ada istilah yang nanti mungkin kalau saya salah dibenarkan dokter ya. Sekarang pengobatannya saya menggunakan krim Protopic 0,03%. Dan berapa lama saya boleh pakai krim tersebut ya dok? Dan ada juga yang menyarankan terapi sinar MV-UVB. MV-UVB. Ya. Itu untuk anak saya yang baru berumur 4 tahun, apakah aman dokter? Silakan dokter Agatha. Oke, terima kasih untuk Kak Cecilia. Saya apresiasi kalau WhatsApp lengkap sekali, thank you Kak Cecilia. Rasa konsul ya. Iya. Iya, lengkap banget. Betul, untuk Kak Cecilia, untuk anaknya 4 tahun ya, dan menderita vitiligo. Jadi vitiligo itu adalah suatu kelainan kulit di mana terdapat bercak keputihan, bercak hipopigmentasi ya kita sebutnya, atau depigmentasi, di mana di daerah situ tidak atau berkurangnya pigmen. Mungkin pada banyak yang tahu kali ya untuk vitiligo ini tadi. Nah, vitiligo ini dia penyebabnya memang pertama dia karena trauma ya. Jadi misalnya kita habis kena luka itu bisa aja jadi vitiligo awalnya pencetusnya, dan kecenderungan genetik biasanya memang, makanya pada anak-anak usia yang kecil gitu bisa muncul mungkin karena mungkin ada kecenderungan genetik tadi, atau penyebabnya memang kadang kita sebut idiopatik, jadi out of nowhere gitu bisa muncul aja, mungkin dari imunnya juga bisa ya gitu. Untuk dikatakan normal atau enggak ya sebenarnya nggak apa-apa sih, memang kadang bisa saja terjadi pada anak kecil. Nah gitu. Nah, untuk pengobatannya memang tadi diberikan salep protropik yang dari dokter. Nah, itu salah satu memang salep yang tujuannya untuk mengurangi pertumbuhan daerah putihnya tadi, itu salah satu terapinya juga. Memang pasti ada beberapa pertimbangan terapi. Lalu pertimbangan kedua adalah terapi dengan NB-UVB ya, dengan sinar ya. NB-UVB, ya betul. NB-UVB itu narrowband UVB. Jadi memang pada kasus vitiligo kan terjadi depigmentasi, jadi tidak muncul melaninnya ya. Jadi kita rangsang dengan sinar tadi. Nah, sebenarnya sinar ini juga masih aman ya, karena kan narrowband ya, narrowband UVB-nya. Memang tujuannya untuk terapi pada vitiligo tadi, untuk merangsang pembentukan melanin tadi. Jadi memang biasanya hanya disinari daerah tertentu aja. Jadi dia alatnya memang hanya kecil dan disinari daerah yang memang tadi daerah yang berwarna putih tadi. Memang dilakukan juga nggak bisa sekali dua kali, karena butuh beberapa kali ya sampai dia benar-benar merangsang pertumbuhan melaninnya. Dan itu juga ada dosisnya ya, memang harus datang ke dokter ya. Tiap minggu dosisnya harus ditingkatkan gitu. Nah, untuk vitamin D. Tadi ya. Vitamin D3 itu sebenarnya ya nggak apa-apa. Itu sebagai suplemen aja sih. Jadi bukan membantu mengobati juga, tapi dia sebagai suportif saja gitu. Nah, untuk yang tadi menjemur ya. Ya, kena sinar matahari gitu kan. Sinar matahari. Sebenarnya kalau ada juga itu terapi pada vitiligo yang dia awalnya dipakaikan krim lalu dijemur di bawah matahari. Itu adalah ada salah satu terapi yang diberikan krim itu gitu. Itu jadi sebenarnya sinar matahari mungkin berjemur ya boleh-boleh aja, asal dengan yang tepat ya, cara yang tepat, sama seperti kita kalau pandemi kita udah tahu ya cara berjemur ya. Iya kan, juga suruh berjemur pas pandemi ya. Iya. Tapi yang penting dokter Agatha, yang menjadi penutup pertanyaannya adalah, ini anak saya umurnya 4 tahun, ke depannya pas dewasa gimana?
Betul. Bisa hilang Karena nggak nanti? sebenarnya kalau misalnya dikatakan hilang mungkin bisa saja ya gitu. Jadi tiap orang memang beda ya responnya. Jadi tujuannya sekarang adalah pertama dia mencegah pelebaran tentu saja terapinya ya. Pasti bisa kok misalnya dia mencegah pelebarannya dan pelan-pelan untuk menumbuhkan melanin tadi gitu. Jadi misalnya udah sering berjalan waktu ada muncul lagi misalnya kecil itu langsung cepat diobati aja biar nggak menyebar lagi gitu Kak. Jadi kita lebih natis ya. Dikunci. Biar Saya nggak udah nyebar. ada nih, langsung datang lagi ke dokter, dok ini ada muncul atau kita langsung lakukan pengobatan. Nah biasanya sih dia kalau masih kecil atau masih daerahnya masih ya nggak begitu besar itu bisa aja sih pigmennya kembali seperti awal gitu. Tapi ya nggak menjanjikan maksudnya gitu juga. Tapi setidaknya mengurangi gitu ya. Betul. Jadi semoga Kak Cecilia ini bisa dapat jawaban yang memuaskan. Saya doakan juga semoga nanti pas anaknya remaja atau dewasa udah gede ya, itu udah terbebas lah dari masalah vitiligo tersebut ya. Dokter Agatha, kita kembali ke tema ya. Temanya itu adalah botox, filler, mata benang. Apa yang harus dipersiapkan pasien atau netizen gitu ya, yang kepengen melakukan 3 treatment itu? Sebelum treatment, apa nih yang harus dipersiapkan dan setelah treatment, kudu ngapain? Oke, ya. Yang perlu dipersiapkan. Botox dulu. Semuanya persiapan batin mungkin ya. Kan kadang kalau kita melihat tindakannya serem ya, mungkin dilihat dari internet gitu, banyak jarum-jarum disuntikan segala macam di wajah ya. Pertama persiapan mental tentu aja ya. Kita pengen tapi begitu kita mau lakukan tindakan ngeliat jarum mentar kan enggak maju ya. Maju mundur. Kita lakukan persiapan mental dulu. Nah, tadi terus lalu tentu saja persiapan konsultasi dulu ke dokternya. Misalnya, dok, saya pengen untuk hilangkan kerutan di daerah dahi gitu. Kira-kira saya pada kasus saya ini bisa atau enggak, dosisnya berapa, apakah ada kontraindikasi atau enggak, nanti dokter akan menentukan gitu dosisnya dan kondisinya mungkin bisa dilakukan atau tidaknya gitu tadi sih. Oke, jadi tidak ada syarat khusus karena memang aman gitu untuk botox. Betul. Ya. Setelah botox, apa yang tidak boleh dilakukan? Iya, biasanya kalau untuk botox ya, terutama daerah wajah ya, kita sarankan untuk 4 jam itu tidak menunduk dulu ya, gitu. Jadi biar efek botoxnya itu dia menyerap dulu. Lalu mungkin tidurnya juga jangan terlentang dulu untuk semalaman tadi sama untuk supaya botoxnya itu tidak efek gravitasi yang nggak turun betul, gitu. Turun. Ya. Betul. Terus juga jangan memijat-mijat di daerah yang di botox tadi gitu. Jadi dihindari dulu dipijat-pijat gitu sampai dia mungkin ya sekitar 2 harian atau mungkin 3 harian tuh jangan dipijat-pijat dulu atau jangan pokoknya digosok-gosok dulu gitu. Biar hasilnya maksimal dulu. Jadi setelah botox apa yang nggak boleh dilakukan? Yang pertama menunduk ya sekitar 3 sampai 4 jam. 3-4 jam setelah suntik botox itu usahakan jangan menunduk supaya ntar nggak turun botoxnya. Lalu selama 2-3 hari hindari pemijatan di area yang disuntik botox tersebut gitu ya. Jadi cuma itu doang sih sebenarnya yang sama mungkin aktivitas berlebihan ya, kayak keringetan olahraga berat mungkin kita hindari. Selama dulu. Berapa hari? Ya selama mungkin 3 harian. 3 harian gitu ya. Oke, kita akan beri sebentar, nanti kita akan kembali, saya akan tanyakan apa yang dilakukan oleh pasien persiapannya sebelum filler dan juga tanam benang. Apakah berbeda atau sama? Kami akan segera kembali.